jabatan di LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2022 akan mempraktekkan video pembelajaran PPL 1 RPP 2 yang bertema ketentuan penyembelihan binatang halal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bangga semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini anak-anak masuk semua? Ya, Bu. Ya, Bu akan mengabsen. Aiska, Hadirah, Bu. Diva, Hadirah, Bu. Dian. Hadir, Bu. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, mari anak-anak menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, negerimu negerimu jiwa kami. Anak-anak masih ingat gak materi kemarin itu tentang apa? Ya, kemarin pertemuan kemarin itu membahas tentang binatang halal, pengertian binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan hikmah mengkonsumsi binatang halal. Nah, sekarang pembelajaran kali ini Ibu akan membahas ketentuan penyembelihan binatang halal. Nanti apa saja, misalnya rukun penyembelihan. Yang kedua, syarat-syarat penyembelihan sampai ke alat-alat penyembelihan. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis rukun penyembelihan binatang halal dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat penyembelihan binatang halal dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi sunah-sunah penyembelihan binatang halal dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengkomunikasikan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam dengan benar. Dan manfaat pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu supaya siswa atau kalian semua nanti bisa mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan dengan benar yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, coba anak-anak dengarkan dan amati, nanti menganalisis ya. Materi atau video Ibu akan putarkan. Halal, baik halal zatnya maupun halal cara mengambilnya. Jadi hewan tersebut bukan dibuat dari hasil yang haram seperti pencurian, ikan dan sebagainya. Karena jika hewan tersebut dibuat dengan cara yang haram, maka hewan tersebut menjadi haram pula untuk konsumsi. A few moments later. Setelah anak-anak mengamati video yang Ibu putar, sudah mendengarkan, apakah dari anak-anak ada yang mau bertanya? Saya, Ya, persilakan enggak ya, Mbak? Bu, tentang bambu ada yang berburu-burung. Apakah burung itu halal? Ya, pertanyaan dari Mbak Novi, apakah hasil dari buruan itu halal? Apakah dari anak-anak ada
ada yang mau menanggapi pertanyaan tersebut? Saya Bu. Ya, dari Mas Reza. Halal. Oke, halal. Apakah dari yang lain, dari anak-anak ada yang mau menambah atau menanggapi dari pendapatnya Mas Reza? Saya Bu. Ya, dari Mas Adib, silakan. Ya halal. Dengan cara disembelih dengan benar. Iya, bagus. Jawaban dari Mas Adib itu lebih lengkap dari Mas Reza, yaitu halal dengan cara disembelih dengan cara yang benar. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya Mbak, silakan. Ada yang ditabrak motor langsung mati. Ayamnya halal dimakan. Dari pertanyaan Mbak Fitri, apakah ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Ya Mbak. Halal. Oke. Dari jawaban Mbak Novi, apakah ada dari pendapat lain yang mau menambah atau menanggapi? Saya Bu. Mereka Haram. haram. Dari jawaban anak-anak ada yang bilang halal, ada juga yang bilang haram. Jadi jika ayamnya mati langsung itu namanya bangkai. Bangkai itu haram untuk kita makan. Nah, Ibu akan menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama, hukum menyembelih hewan. 1. Orang yang menyembelih. Jadi penyembelihan itu adanya orangnya, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Syarat orang yang menyembelih hewan. A. Orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat atau apa? Tidak mabuk atau gila. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mampu membedakan antara yang hak dan batil. Selanjutnya, syarat-syarat hewan yang akan disembelih ya. Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Yang B, binatang dalam keadaan hidup dan sehat atau bukan bangkai. Ya. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok ya. Ini saya tunjuk sebagai kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti ada kelompok 1 yaitu tentang rukun penyembelih, kelompok 2 tentang syarat orang yang menyembelih, kelompok 3 yaitu tentang syarat alat penyembelihan. Silakan dari kalian ya membentuk kelompoknya masing-masing. Bangkunya, meja bangkunya itu digabung jadi 1. Yuk. Nanti anak-anak ya, lembar LKPD sudah saya berikan. Yang menurut kalian mana? Misalnya kelompok A ya, kelompok 1 itu tentang rukun penyembelihan. Jadi yang termasuk rukun penyembelihan ditulis di sini, itu digunting terus ditempelkan. Bisa dimengerti? Bisa. Apakah dari kelompok 1 ada kesulitan? Ya, kelompok 1 beres ya. Apakah dari kelompok 2 ada kesulitan atau yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti beres ya. Jadi ini ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Berarti udah paham ya Mas ya? Iya. Oke. Sudah selesai apa belum ya diskusinya? Sudah. Selanjutnya presentasi dari per kelompok ya, dari kelompok. Nanti ada salah satu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 3. Syarat-syarat alat penyembelihan. Alatnya harus terbuat dari besi, baja, batu atau bisa juga bambu. Tidak berbentuk seperti buku, tulang atau gigi. Ya, terima kasih. Yuk, yang
kelompok 1 dan 2 yang belum, silakan untuk presentasi ya Mbak Dila. Hasil diskusi kelompok 2. Syarat orang yang menyembelih hewan. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Humanis. Ya. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Rukun penyembelihan. Orang yang menyembelih hewan yang akan disembelih. Alat untuk memilih. Ya, terima kasih. Ini anak-anak masih semangat apa tidak ya? Ya, kalau tidak, Ibu akan mengajarkan penyegaran atau yang disebut dengan ice breaking. Itu ya, contohnya, Ibu beri contoh. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala. Itu ya, bisa? Ya, tergantung Ibu bilang apa, nanti anak-anak disuruh konsentrasi. Nah, oke, silakan untuk berdiri. 1, konsentrasi. 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak. Iya, ada salah ya tadi. Aku ulang lagi yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala. Gitu ya. Ibu akan membagikan LKPD tentang penilaian pengetahuan. Apakah anak-anak pada pembelajaran kali ini sudah pahamkah atau belumkah? Nanti tertuang di dalam sini. Ibu bagikan ya, jangan lupa untuk dikasih nama. Individu, penilaian individu. Ya, sendiri katakan. Selesai anak-anak? Ya, jika sudah, Ibu suruh kalian untuk mengumpulkan di depan ya.